ajar sini, waduh, masya Allah. Insya Allah tadi ciri-ciri harta yang berkah walaupun sedikit, insya Allah anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Masih ingat ada kisah Pak tukang beca, anaknya itu yang terbaik di kampusnya, IP-nya, indeks prestasi IPK-nya itu terbaik, tertinggi. Padahal anak tukang beca. Saya ketika melakukan penelitian dari program World Bank Bank Dunia ke Surabaya, dijemput sama supir Pak, sama driver salah satu bank syariah. Rupanya pas ngobrol-ngobrol, awalnya saya nyangka ya supir anaknya nggak mungkin lah anaknya bisa tinggi-tinggi. Ternyata luar biasa, supir itu anaknya luar biasa, dari dokter ama yang jadi insinyur. Masya Allah, saya bilang udah begitu kuliahnya di perguruan tinggi terbaik. Saya bilang gimana Pak kok bisa sampai begitu? Saya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya punya uang walaupun tidak cukup untuk nisab, saya bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka kepada anak saya, dapat beasiswa sampai dokter. Anak yang kedua pun menjadi insinyur. Bahkan kisah ini memang saya yakini Allah telah tegaskan dalam surah Al-Lail, kalau kita berzakat, kita infak, kita sedekah, kita wakaf, dan yakin Allah akan memberikan ganjaran. Apa janji Allah? Kita akan dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasayunassiruhu lil yusra. Apa artinya? Adapun orang yang memberi, adapun orang yang berzakat, adapun orang yang bersedekah, adapun orang yang infak, adapun orang yang mewakafkan hartanya karena Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan bahwa Allah akan mengganjarkan pahala walaupun hakikatnya berkurang tapi bertambah. Betul atau tidak? Ada hitungannya Pak. Kita punya uang umpamanya 4 juta, kemudian kita berzakat umpamanya 2,5%. 4 juta 2,5% berapa? 100.000 ya. Sekarang coba kita hitung, 4 juta dikurangi 100.000 hasilnya jadi berapa hadirin hadirat? 3.900.000 rupiah. Berkurang. Tetapi dalam matematika zakat, matematika sedekah, harta kita itu minimal dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Minimal 10 kali lipat berapa? Harta kita bukan jadi 3.900.000 rupiah, tapi menjadi 4.900.000 rupiah. Dari mana nih hadirin hadirat? Dari mana Pak Soleh? Nah, 100.000 dikali 10. Dalilnya mana? Surah Al-An'am ayat 160, nanti Bapak Ibu cek. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang melaksanakan amal kebajikan termasuk berzakat, infak, sedekah karena Allah Subhanahu wa taala, akan diganjarkan minimal berapa? 10 kali lipat. 100.000 dikali 10 berapa? 1 juta. 1 juta tambah 3 juta 900 jadi 4.900.000 rupiah. Kalau dikali 700 kali lipat berapa? Itu hasilnya ngitung sendiri dah. Kurang lebih 73.900.000 rupiah. Apa sebabnya? 100.000 dikali 700 kali lipat. Itu hitungan secara matematik di dalam Al-Quran. Sekarang kita real saja dalam hitungannya. Di bapak-bapak, di kantong bapak ada uang 100.000 rupiah, ada uang 50.000 rupiah, ada uang 20.000 rupiah, ada uang 10.000 rupiah, ada uang 1.000 rupiah. Jujur, buat sedekah berapa duit yang keluar? Hah? Jujur, Bu, berapa yang keluar, Bu? Kata Pak Soleh, 1.000 kalau bisa ada yang kecil keluarin. Cari yang paling kecil. Kadang-kadang kita malu semestinya. Ada, saya pernah baca Tobat Handphone Mania. Ya Allah,
Ampunilah saya ya Allah. Uang 10.000 rupiah buat beli pulsa terasa kecil banget. Beli buat apa namanya, bayar sedekah gede banget. Betul atau tidak? Ya Allah, ampunilah saya ya Allah. Uang 100.000 rupiah nih pergi ke mall buat belanja baju lebaran, kecil banget, nggak ada artinya. 100.000 rupiah buat pembangunan masjid Nyi Ageng Serang gede banget. Ya Allah, ampunilah dosa saya ya Allah. Kan begitu. Nah coba nih, saya tanya tadi bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang jawab 1.000 rupiah. Kalau kita misalkan rajin 1.000 rupiah, pas sholat Jumat, rupanya kita cari tuh masakan Padang yang kita cari harganya, atau Pak Warteg harganya 10.000 rupiah. Kita makan, karena kita makan kita mau bayar. Ketemu ada kawan yang baik hati datang, kira-kira kita jadi bayar nggak? Enggak jadi bayar. Itulah janji Allah, dibuktikan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan ingkar janji. Kalau ditanya, Pak, Bapak kira-kira gedean mana, sedekah apa beli rokok? Bu, beli rokok apa beli sedekah? Bayar sedekah apa rokok? Coba kita hitung tadi, Bapak sedekah 1.000 rupiah. Anggap rajin setiap sholat Jumat kita itu 1.000 dikali berapa? Ada yang sebulan 5 minggu ya Pak ya? Anggap 4 minggu. 1.000 dikali 4 berapa Pak? 4.000. Berarti sebulan kita sedekahnya berapa? 4.000 dikali 12 berapa kira-kira? 48.000 rupiah setahun. Kita sedekah berapa? 48.000. Bandingin sama rokok Pak. Rokok ada yang 3 bungkus, ada yang 2 bungkus. Anggaplah ada harga rokok 13.000, ada yang 15.000, yang 10.000 dah. Sekali saja itu satu bungkus. Coba satu hari satu bungkus 10.000 rupiah dikali 30 berapa? 300.000 rupiah. Dikali 12 3.600.000 rupiah. Beli rokok berapa? 3.600.000 rupiah. Sedekah 48.000 rupiah. Rokok 3.600.000. Sedekah 48. Rokok sedekah. Waduh, seolah-olah kita diingatkan pada rokok cuma sesaat. Sedekah adalah kehidupan kita nanti. Kata dulu almarhum Zainuddin MZ. Kiai Zainuddin MZ dia menyatakan orang yang bersedekah itu tergantung banyaknya. Ibarat nanti kalau kita meninggal dunia, Pak Kiai dia menyatakan ibaratnya ini ada yang orang sedekahnya 1 juta, ada yang sedekahnya beraneka ragam. Orang yang sedekahnya 1 juta itu ibarat petromak. Petromak terang nggak kalau di kuburan? Lumayan terang. Itu yang 1 juta rupiah. Kalau yang 500.000 rupiah bagaimana? Itu lampu temblok nempel di tembok itu ya, lampu pelita. Nah, kalau orang yang sedekahnya 100.000 rupiah, lilin, ada angin goyang-goyang. Kalau 1.000 pentol korek. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih kita hitung umpamanya. Jangan kita sedekah 1.000, minimal 10.000, kalau bisa 100.000. Karena Rasulullah ditanya, "Ya Rasul, sedekah apa yang paling mulia dilakukan?" Rasulullah menjelaskan, "As-sadaqah fi Ramadan." Bersedekah di bulan Ramadan, mumpung kita masih di bulan Ramadan. Umpamanya tadi bukan 1.000 tapi 100.000 rupiah. 100.000 rupiah jamaah di Masjid Nyi Ageng Serang berapa? Berapa banyak kalau sholat Jumat biasanya? 250, 300 lah ya. Nah jadi makawan lah. Coba kita hitung Pak. Kalau sedekahnya tadi umpamanya kita rubah luar biasa. 10.000 dikali 300 jadi berapa itu pendapatan? 100.000 dikali 300 berapa? Hitung sendiri deh. Berapa? 30 juta ya. Nah itu pendapatan luar biasa, 30 juta dalam sholat Jumat.
Masuk uang kas masjid bisa berapa juta? Kasihlah imam 1 juta. Ya kan begitu? Khotib 1 juta. Lah kalau dikasih 1 juta saya yakin imam subuh-subuh udah nyampe. Apa sebabnya? Perhatian nih. Manfaat dari zakat bisa bikin hartanya menjadi suci, menjadi bersih, an-nama berkah bertambah, ziyadatul khair bertambah karena harta kita menjadi berkah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah yang terakhir yang perlu kita ingatkan, Allah telah menegaskan minimal berapa kali diganjarkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ada guru TK. Guru TK